Saudara kita yang dipanggil oleh Allah memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat ini, khususnya di daerah kita Sulawesi Tengah, adanya pemberangkatan haji sudah gelombang yang kedua. Kita bersyukur semoga semua saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini pergi dan pulangnya dalam keadaan selamat, dan semoga saudara-saudara kita akan mendapatkan haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, betapa tinggi nilai ibadah haji di sisi Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa haji adalah panggilan Allah bagi orang-orang yang rukun Islamnya sudah lengkap, karena haji adalah rukun Islam. Bagi orang-orang yang syahadatnya sudah sempurna, dapat menjaga syahadatnya dengan baik, syahadat keimanannya dari perkara-perkara yang syirik, dapat menjaga akidahnya dengan sempurna, dan dapat melaksanakan amalan-amalan agama dengan baik, termasuk di dalamnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat. Maka orang yang seperti begini yang layak dipanggil oleh Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang sempurna amalannya, rukun Islamnya, dan mempunyai kemampuan materi, mempunyai kemampuan fisik, maka merekalah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi panggilannya ke Baitullah. Maka sahabat-sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, apa itu haji mabrur? Yang mana itu haji yang diterima? Yang mana itu haji yang makbul? Karena kata Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Yang mana itu haji yang mabrur? Maka landasan yang utama, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, bahwa barang siapa man harajal hajj, siapa yang keluar menunaikan haji dan umrah, min malin haramin, dari harta, dari materi yang didapat dari sumber yang haram, dari pekerjaan yang haram, apakah itu mencuri, apakah itu berjudi, apakah itu korupsi, dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, kemudian menggunakan harta itu untuk menunaikan ibadah haji. Ketika di sana di Makkah Al-Mukarramah, dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya memenuhi panggilan. Maka apa jawaban Allah bagi orang-orang yang seperti ini? La labbaika wa la sa'daika. Panggilanmu tidak diterima, engkau tidak bahagia, engkau tidak makbul. Kenapa? Serta harta yang digunakan dari sumber yang haram. Ini fondasi pertama bagi orang yang ingin menunaikan ibadah haji, harus mendapatkan rezeki yang betul-betul bersih dari sumber yang halal, sehingga hajinya bisa menjadi haji yang mabrur. Ketika di tanah Makkah, mulai kita berikhram sebagai rukun haji, diwajibkan untuk berikhram, ambil miqat pertama kali dengan pakaian yang sama berwarna putih, sebagai simbol bahwa itulah harta kita nanti satu-satunya dibawa di akhirat adalah kain kafan. Demikian juga ketika kita masuk wukuf di Arafah, jutaan saudara-saudara kita kaum muslimin dari seantero dunia berkumpul di sana.
di padang Arafah sebagai pertanda simbol. Demikian juga nanti kita dibangkitkan dari kubur menuju kepada padang mahsyar. Manusia akan disatukan melalui hisaban Allah nanti di hari kemudian. Sehingga kata Rasulullah, di padang mahsyar nanti manusia dalam 3 keadaan. Orang-orang yang taat dan beriman, mereka di padang mahsyar dalam keadaan makan dan minum, dalam keadaan naik kendaraan. Inilah golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Golongan yang kedua, mereka tanpa pakai alas kaki, tidak memakai trompa, sepatu dan sandal dalam keadaan panas. Bahkan mereka dalam keadaan telanjang bulat, kata Nabi. Maka inilah keadaan orang-orang yang di dunia, orang-orang Islam yang tidak taat kepada Allah, yang banyak buat maksiat, kezaliman. Demikian juga keadaan orang-orang kafir akan diseret oleh malaikat dari kubur dalam keadaan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Inilah orang-orang kafir yang mendustakan Allah, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang Arafah adalah gambaran padang mahsyar, saudaraku yang berbahagia. Demikian juga ketika jamaah haji bersa'i antara Safa dan Marwah, kita teringat bagaimana Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam berusaha susah payah untuk mendapatkan air. Ini pertanda hidup di dunia memang pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Tetapi dari semua persoalan dan masalah akan dijawab oleh ketakwaan kepada Allah. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selesaikan persoalannya. Karena di dunia ini sesudah ada kesusahan, pasti ada kemudahan dari Allah. Inna ma'al usri yusran. Pasti ada kemudahan dari Allah. Inilah hidup di dunia. Karena cobaan-cobaan yang datang adalah cara kita untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika kita tawaf di Ka'bah, berputar 7 kali sebagai lambang bahwasanya ya Allah, bagaimanapun keadaan kami, dimanapun kami, dalam keadaan bagaimanapun, kami tetap taat kepada Engkau ya Allah. Kami tetap tunduk takwa kepada Engkau ya Allah. Dikala kami sakit, dikala kami sehat, dikala kami bagaimanapun ya Allah, kami tetap sujud, taat, berzikir kepada Engkau ya Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di bulan-bulan haji ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ditambah lagi Zulqa'dah adalah Syahrul Haram, bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita kaum muslimin yang tahun ini belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, mungkin terkendala dengan harta, terkendala dengan kesehatan, ataupun terkendala dengan antrian pemerintah yang begitu panjang, maka jangan berputus asa. Masih bisa kita mendapatkan pahala yang besar di bulan-bulan haram ini. Utamanya, marilah kita berkorban pada tahun ini. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan putus asa. Masih banyak cara untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Bagi kita yang mempunyai kemampuan di tahun ini untuk berkorban, maka berkorbanlah. Karena sesungguhnya kata Rasul, korban adalah kendaraan-kendaraan kalian nanti di hari kemudian. Baguskan korban kalian, sehingga nanti kalian akan dijemput dengan korban-korban kalian di hari kemudian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bertakwa, untuk senantiasa beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.